Selamat datang kembali channel Raya Konoha. Perayaan Hari Nyepi di Bali dan India itu memiliki perbedaan ya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merayakan tahun baru dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau di Bali misalnya, perayaan ini disebut sebagai Hari Nyepi atau Hari Raya Nyepi. Sedangkan di India ya biasa disebut dengan Ugadi. Kemudian tidak hanya itu, tanggal perayaan juga ya. Hari Nyepi di Bali itu dirayakan pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya, yaitu pada hari pertama bulan Caka dan kalender Saka. Sementara itu Ugadi di India dirayakan pada tanggal 1 bulan Chaitra dalam kalender Hindu. Kemudian tradisi dan ritual juga berbeda ya. Tradisi dan ritual yang dilakukan selama Hari Nyepi di Bali berbeda dengan yang dilakukan yang di India ya. Di Bali itu masyarakat melakukan ritual seperti melasti, taur, dan ogoh-ogoh ya, serta melakukan puasa dan meditasi. Sementara di India masyarakat melakukan ritual seperti membersihkan rumah, menghias rumah dengan rangoli, dan melakukan puja ya. Kemudian makna perayaan ya, meskipun memiliki tradisi dan ritual yang berbeda, Hari Nyepi di Bali dan Ugadi di India itu memiliki makna yang sama, yaitu untuk merayakan tahun baru dan membersihkan dosa-dosa. Kemudian durasi perayaan ya, durasi perayaan di Bali itu ya berbeda dengan durasi perayaan yang ada di India. Di Bali Hari Nyepi dirayakan selama 1 hari, sedangkan di India ya Ugadi itu dirayakan selama beberapa hari. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Hindu yang ada di Bali dengan agama Hindu yang ada di India itu berbeda? Padahal kan sama-sama agama Hindu kan. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena perbedaan agama. Lah, kok beda agama Hindu yang di India sama yang ada di Bali itu? Ya berbeda lah. Kenapa? Karena ada yang namanya sinkrenitas. Jadi sinkrenitas ini sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu ya, penggabungan antara agama Buddha dengan agama Hindu ya. Itu alasannya, alasan yang paling masuk akal. Di video sebelumnya ada yang berkomentar ya, di video saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, kenapa agama di Nusantara itu harus sinkrenitas ya? Kenapa agama yang ada di Konoha, maksudnya bukan di Nusantara ya, bukan di Indonesia maksudnya ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jangankan sinkrenitas, menyesuaikan diri dengan lingkungan saja mereka nggak mau ya. Jadi ini hanya di Konoha ya, bukan orang Indonesia ya, disclaimer ya, dipisahin ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Kita ambil contoh misalnya agama Yahudi ya. Jadi saya akan menjelaskan betapa pentingnya sinkrenitas itu ya. Sinkrenitas itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, semacam ada mixing dengan budaya ya, karakter ya. Contoh misalnya agama Yahudi misalnya. Agama Yahudi itu kan kalau misalnya diterapkan di negara lain, misalnya di Konoha misalnya, agama Yahudi ini nggak boleh plek ketiplek seperti yang ada di Israel, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita menerapkan agama Yahudi di Konoha ya, plek ketiplek, maka sangat kontradiktif ya. Karena gini, saya melihat ya, agama Yahudi itu hanya cocok bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena agama Yahudi itu kan lahir di mana? Di Israelnya. Kondisi wilayah di sana itu ya, kondisi wilayahnya itu sangat gersang ya. Kemudian orang-orang di sana itu ya bertahan hidup itu penuh dengan apa? Penuh dengan perjuangan ya. Sehingga ideologi atau gambaran daripada agama Yahudi ini sebenarnya kalau boleh jujur sangat keras ya, sangat keras, ideologinya sangat keras. Jadi kalau agama seperti ini diterapkan di Konoha kan nggak sesuai ya, karena iklim di Konoha itu kan berbeda dengan yang ada di Yahudi ya. Kalau Yahudi itu kan berbeda iklimnya dengan ada di Konoha. Di Yahudi itu atau di Israel itu kan iklimnya itu sangat ekstrim ya, panas banget, gersang, gurun ya. Kalau di Konoha itu kan sejuk ya. Karena apa? Karena lingkungannya yang tropis. Jadi agama yang
cocok di Konoha itu saya melihatnya ya agama yang sinkrenitas ya, yang sesuai dengan karakter bangsa. Jadi kalau misalnya contoh misalnya agama Yahudi ya kita ambil dari Israel terus kita terapkan di Konoha tanpa sinkrenitas, maka ini akan jadi masalah, akan jadi konflik. Karena apa? Karena ideologinya belum sepenuhnya melebur ya. Ibaratnya gini ya, kita ngambil besi panas ya dari ini ya, dari tempaan besi ya, atau kita nempa pisau misalnya ya. Nah, ketika pisau ini ditempa ya dengan apa? Dengan bara api ya. Kemudian tiba-tiba kita pegang gitu ya, atau kita terapkan di Konoha. Ini kan nggak bisa. Nggak bisa, harus tunggu dingin dulu ya, sesuai dengan keadaan dulu, dikasih air dulu ya. Menurut saya seperti itu ya. Ya, agama yang cocok di Konoha itu adalah menurut saya agama bumi ya, membumi, bukan agama yang panas gitu, ideologinya panas. Karena agama Yahudi ini kan menyeluruh ya. Jadi dalam agama Yahudi juga ada puasa guys, jangan salah. Agama Yahudi itu ada puasa. Cuman orang Yahudi kalau puasa itu mereka tidak menggembur-gemburkan ya, kalau puasa enggak ya. Puasa itu ya privasi masing-masing gitu. Enggak ada sanggup pautnya dengan orang lain gitu. Kalau misalnya kita puasa enggak ada sanggup pautnya dengan orang lain. Sama seperti agama Hindu Bali ini. Hindu Bali juga seperti itu ya. Kalau puasa itu ya privasi kita tanpa diketahui orang lain. Agama Katolik juga sebenarnya ada puasa guys. Bahkan mereka biasanya lebih lama, 40 hari. Ya, tapi mereka tidak pernah yang namanya oh, aku lagi puasa nih, kalian harus menghormati. Ya, harus tutup dong warung itu. Enggak seperti itu ya. Agama Katolik enggak seperti itu ya. Saya melihat agama Katolik yang ada di Konoha itu kalau puasa ya privasi masing-masing gitu, enggak ada hubungannya dengan agama lainnya. Kemudian saya melihat ya agama Yahudi ini ya, ini hanya analogi ya, perbandingan ya. Agama Yahudi ini kan menyeluruh ya. Jadi artinya gini, agama Yahudi ini mengatur semua hal ya, seperti makanan ya. Dalam agama Yahudi itu ada ya, makanan yang bisa dimakan itu ada daftarnya ya. Cara menyembelih juga ada dalam agama Yahudi. Kemudian apa? Kemudian pernikahan, kemudian bentuk rumah. Mirip-mirip seperti di Bali ya. Orang Bali juga gitu kan ya, atau agama Siwa Buddha atau agama yang ada di Bali sekarang ini kan bentuk rumahnya diatur sama seperti agama Hindu. Jadi agama Hindu dengan agama Yahudi ini ada persamaannya, bukan ideologi ya, tapi apa? Dia menyeluruh, menyatu antara budaya, tradisi, menyatu, satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Jadi agama Hindu yang ada di Bali ini kalau misalnya diterapkan, misalnya contoh misalnya diterapkan di Timur Tengah misalnya, di Afrika misalnya, nggak bisa plek ketiplek seperti yang ada di Bali. Karena apa? Karena agama itu kan menyesuaikan diri dengan karakter suatu bangsa. Jadi karakter Bali itu kan ramah ya, karakter orang Bali itu toleransi. Nah tiba-tiba agama seperti ini dibawa misalnya ke daerah yang tidak terlalu toleransi misalnya ya, daerah yang rawan konflik misalnya. Jadi agama seperti ini kurang cocok ya. Karena misalnya kalau kita bawa agama Bali itu ke misalnya nih ya, ini hanya misalnya ya, misalnya ke daerah konflik misalnya ya, berarti nggak sesuai dong kan, nggak sesuai. Karena bisa saja agama itu kan menimbulkan konflik itu sendiri ya. Jadi kenapa agama Yahudi itu sangat keras ya? Karena apa? Karena di sana dulu sering konflik, di Israel itu sering konflik. Bayangkan memperebutkan satu sumur sekalipun ya, satu sumur ya, butuh taruhan nyawa. Bayangkan cuma memperebutkan satu sumur, karena di sana kan susah air ya, sumber daya alam susah. Kalau zaman sekarang mah sudah agak mudah ya, karena pengaruh daripada teknologi ya, teknologi daripada Israel kan sudah maju ya. Ya, kalau zaman dulu mah enggak, memperebutkan satu sumur ya, bukan sumur minyak tapi sumur air. Butuh apa? Butuh perang bertahun-tahun. Sehingga apa? Sehingga ideologi daripada agama yang berasal dari Timur Tengah ya, seperti agama Yahudi ini sangat-sangat keras ya, keras banget. Sehingga apa? Sehingga perlu disinkronisasikan ya, disesuaikan diri dengan apa? Dengan lingkungan ya, lingkungan warga Konoha. Karena saya melihat karakter daripada warga Konoha itu kan sangat-sangat ini ya, sangat toleransi. Sebenarnya asli daripada warga Konoha itu aslinya itu sebenarnya orang-orang baik ya. Ya.
Jadi kalau misalnya kita menganut atau terpapar yang namanya ideologi agama yang keras gitu, tidak sinkrenitas, maka ini akan menjadi semacam bumerang ya. Ibaratnya kita membeli kucing dalam karung ya. Kalau misalnya kita impor agama dari Israel misalnya, kita impor terus kita terapkan di Konoha, itu kan kita seperti membeli kucing dalam karung ya. Jadi agama Yahudi seperti itu harus disinkronisasikan dulu ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak merubah ini ya, merubah kitab suci, enggak merubah ya. Jadi tujuannya baik ya, karena sifat warga Konoha itu kan ramah ya, ramah lingkungan, kemudian baik hati ya, nggak suka membangkang. Warga Konoha itu sebenarnya aslinya baik, toleransi, mengasihi, kemudian menyayangi, musyawarah. Makanya zaman dulu kita itu terkenal dengan apa? Dengan musyawarah, mufakat, gotong royong. Ya walaupun zaman sekarang gotong royong itu dipakai untuk menjarah gitu ya. Menjarah truk terguling ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Ya orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi seperti itu guys, itu pemahamannya ya. Analoginya seperti itu. Kenapa agama Hindu yang ada di Bali ini disesuaikan diri dengan lingkungan? Karena orang Bali dengan orang India itu jauh berbeda, karakternya juga berbeda, kondisi geografisnya juga berbeda, lokasinya juga berbeda, sehingga apa? Sehingga perlu disinkronitaskan. Bahkan agama Buddha juga seperti itu. Ya, saya melihat agama Buddha ini sangat-sangat toleransi. Saking toleransinya, agama Hindu dengan Buddha itu digabung. Agama Siwa Buddha, agamanya Kerajaan Majapahit. Dan ini menurut saya itu sangat-sangat perlu kita perhatikan ya. Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Agama itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau nggak terjadi konflik ya, ribut ya. Sama seperti kita membeli kucing gitu. Kalau kita beli kucing dalam karung itu kan kita nggak tahu ya, ini seperti apa sih, durinya di mana ya, cakarnya di mana, kita nggak tahu kan. Tapi disclaimer on ya, saya tidak menyuruh yang nonton untuk misalnya merubah isi daripada agama itu ya. Kalau boleh jujur ya, agama yang baik itu sebenarnya simple aja. Agama yang baik itu apa sih? Mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan ya, kejujuran, keramahan ya, kemudian toleransi ya. Itu agama yang baik. Jadi kalau misalnya ada agama mengajarkan ya atau menyuruh intoleransi, itu bukan agama yang baik. Simple aja sebenarnya ya. Dan kita tidak perlu gitu harus menganalisis kitab sucinya gitu berbab-bab gitu. Kalau kita melihat dari kelakuan daripada umatnya baik ya, berarti agama itu baik. Saya melihat agama Hindu Bali ini adalah agama yang sangat-sangat baik ya, menurut saya pribadi, sangat-sangat toleransi. Dari mana saya menilainya? Dari mana kita menilainya? Dari penganutnya ya. Jadi kalau misalnya ada mengatakan jangan menilai agama dari penganutnya, terus dari mana coba? Dari mana kita menilainya? Ya, berarti kalau misalnya nih ya, suatu sekolah muridnya nakal misalnya, atau bandel, nggak berhasil, 70% nggak berhasil misalnya, cuman beberapa persen yang berhasil, cuman 1%, 2% yang berhasil, berarti ada yang salah ya dengan apa? Dengan guru-gurunya ya. Ada yang salah dengan pemuka agamanya. Kenapa pemuka agamanya gagal gitu mendidik umatnya? Jadi kalimat yang mengatakan jangan lihat agama dari pemeluknya dong, terus dari mana kita melihatnya? Terus kalau yang baik-baik kita klaim gitu, terus yang jelek-jelek kita nggak klaim gitu. Kalau misalnya ada prestasi misalnya ya, misalnya ada seorang aktor misalnya, atau atlet misalnya, atlet yang sangat kompeten misalnya, terus seagama dengan kita, terus kita bangga-banggain gitu ya, agamanya apa dulu dong. Jadi ini menurut saya itu standar ganda ya. Menurut kalian gimana? Jadi ini semacam standar ganda yang perlu kita perhatikan. Kalau yang baik-baik kita klaim dari agama kita, terus yang buruk-buruk kita mengatakan, oh itu bukan dari agama saya. Enggak. Kalau misalnya 70% gagal gitu, 60% gagal, berarti pemuka agamanya gagal gitu. Ya, jadi kalimat yang mengatakan jangan nilai agama dari penganutnya dong ya, menurut saya ini semacam cuci tangan ya, lari dari masalah. Kalimat ini sama seperti gue kan malas mandi
Ya kalau gue bau, ya lu harus terima, sama seperti itu. Ya harusnya kan lu yang disuruh introspeksi diri, lu yang disuruh mandi gitu. Jadi kita bau, ya misalnya, tapi nggak pernah mandi misalnya, terus kita ngomong sama orang, jangan salahin badan gue bau dong ya. Kalian jangan tutup hidung ya. Jangan tutup hidung. Kalian yang salah, hidung kalian yang salah, jangan seperti itu. Ya harus introspeksi diri dong ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa hal seperti ini bisa terjadi, ada perbedaan gitu ya, perbedaan perayaan hari Nyepi di Bali dengan di India. Alasan selanjutnya misalnya karena perbedaan sejarah ya. Menurut sumber dari history.com ya, sejarah perayaan hari Nyepi di Bali dan Ugadi di India itu berbeda ya. Di Bali perayaan Nyepi itu telah ada sejak abad ke-16 guys ya, bayangkan 16. Sedangkan di India itu perayaan Ugadi telah ada sejak zaman Weda ya. Kemudian perbedaan selanjutnya misalnya perbedaan kalender ya. Menurut sumber dari Time and Date ya, kalender yang digunakan di Bali dan India itu berbeda. Di Bali kalender Saka ya, sedangkan di India itu menggunakan kalender Hindu ya. Kemudian perbedaan pengaruh budaya misalnya, menurut sumber dari Culture India, pengaruh budaya di Bali dan India berbeda ya. Di Bali ya budaya Hindu memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan di India budaya Hindu juga memiliki pengaruh yang kuat, tetapi dengan pengaruh dari budaya lain seperti Islam dan Kristen ya. Jadi sudah ada pengaruh daripada budaya dari agama lain ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Reko Noah, salam rasional.